kali ini saya akan sharing ke kalian tentang konversi sistem bilangan. Nah, kalau misalnya di materi sebelumnya kalian sudah belajar tentang konversi sistem bilangan desimal ke bilangan biner, bilangan oktal, dan ke bilangan heksadesimal, di video kali ini saya akan sharing ke kalian tentang konversi sistem bilangan biner, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal ke sistem bilangan desimal. Buat kalian yang belum subscribe, yuk buruan subscribe sekarang juga ya. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Materi yang pertama yaitu konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Jika kalian sudah mempelajari tentang sistem bilangan, maka di konversi sistem bilangan biner ke bilangan desimal ini sangat gampang. Kenapa? Karena cara pengerjaannya hampir sama, yaitu kalian menentukan dulu bobot kepangkatannya, kemudian kalian jabarkan dengan mengalihkan angka-angka di soal dengan dua kepangkatan. Nah, supaya kalian lebih mudah, akan lebih baik jika kalian menggunakan tabel bantuan, yaitu tabel kepangkatan dari 2. Nah, kita lanjut ke latihan soalnya ya. Di sini saya sudah membuat tabel bantuan dari 2 kepangkatan. Kemudian ada 2 soal tentang konversi sistem bilangan biner ke sistem bilangan desimal. Kita kerjakan dulu soal yang nomor 1. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan bobot kepangkatan dari soal. Jika soalnya dalam bentuk bilangan bulat, maka penentuan bobot kepangkatannya dimulai dari yang paling kanan, itu merupakan bobot kepangkatan yang paling kecil. Semakin ke kiri, maka bobot kepangkatannya semakin besar. Kemudian, karena juga soalnya dalam bentuk bilangan bulat, berarti kepangkatan yang terkecil itu adalah kepangkatan dari 0. Kita mulai, 1 di sini adalah kepangkatannya 0. 0 memiliki kepangkatan 1 dan 1 memiliki kepangkatan dari 2. Sehingga cara pengerjaannya adalah mengalihkan angka yang tertera pada soal dengan 2 kepangkatan dari bobot yang sudah kalian tentukan tadi, yaitu 1 dikalikan dengan 2 pangkat 2 ditambah 0 dikalikan dengan 2 pangkat 0 dikalikan dengan 2 pangkat 1 ditambah 1 dikalikan dengan 2 pangkat 0. 2 pangkat 2 adalah 4, dikalikan 1 adalah 4. Ditambah dengan 2 pangkat 1 adalah 2, dikalikan dengan 0, hasilnya 0. Kemudian 2 pangkat 0 adalah 1, dikalikan 1 adalah 1. Sehingga 4 ditambah 0 ditambah 1, hasilnya adalah 5. Berarti di sini jawabannya adalah 5. 101 dalam bilangan biner sama dengan 5 dalam bilangan desimal. Selanjutnya di soal yang kedua, 11,01, indeksnya 2. Kita tentukan dulu bobot kepangkatannya. Nah, khusus soal yang ini dia dalam bentuk pecahan. Berarti untuk angka yang setelah angka koma, kepangkatan yang paling terkecil itu adalah yang paling kanan. Jadi semakin ke kiri pangkatnya semakin besar. Kita mulai ya. Di sini berarti pangkat min 2, pangkat min 1, pangkat 0, dan pangkat 1. Sehingga kita jabarkan 1 dikalikan dengan 2 pangkat 1 ditambah 1 dikalikan 2 pangkat 0
ditambah 0 dikali 2 pangkat min 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat min 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 1 adalah 2 dikalikan 1 sama dengan 2 ditambah 2 pangkat 0 adalah 1 dikalikan 1 1. 2 pangkat min 1 adalah 0,5 dikalikan 0 adalah 0 ditambah dengan 2 pangkat min 2 adalah 0,25 dikalikan dengan 1 yaitu 0,25. Sehingga 2 ditambah 1 ditambah 0,25 hasilnya adalah 3,25. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu konversi sistem bilangan oktal ke bilangan desimal. Nah, sama seperti materi yang pertama, yaitu konversi sistem bilangan biner ke bilangan desimal, di sistem bilangan oktal ke desimal ini juga menggunakan perkalian kepangkatan. Tapi kalau yang tadi itu biner dengan 2 kepangkatan, kalau yang sekarang adalah oktal, jadi 8 kepangkatan. Nah, ingat, oktal itu angkanya basisnya ada 8, yaitu angka 0 sampai dengan angka 7. Jadi nanti di soal-soal tentang yang berhubungan dengan bilangan oktal, kalian hanya menemukan variasi dari angka 0 sampai dengan angka 7. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, kita lanjut aja ke latihan soalnya. Nah, di sini kalian juga bisa menggunakan tabel bantuan 8 kepangkatan. Untuk banyaknya angka pada tabel bantuan itu terserah pada kalian. Kalian mau membuat tabel bantuan itu seberapa banyak dan seberapa lengkap. Semakin lengkap yang kalian buat, maka akan mempermudah kalian dalam pengerjaan soal. Jadi, supaya kalian lebih paham, kita lanjut ke latihan soalnya. Di sini saya sudah membuat tabel bantuan, kemudian dan 2 soal. Sama cara pengerjaannya. Dari soal kita harus menjabarkan dulu kepangkatan dari masing-masing angka pada soal. Kemudian baru kita jabarkan perkaliannya. Langsung aja, misalnya di soal nomor pertama. 1, 2, 3 indeks 8. Kepangkatannya dimulai dari yang paling kecil. Karena ini bilangan bulat berarti dari 0. Kemudian sebelahnya adalah 1 dan sebelahnya lagi adalah 2. Sehingga kalau dijabarkan 1 kali 8 pangkat 2 ditambah 2 kali 8 pangkat 1 ditambah 3 dikali 8 pangkat 0. 8 pangkat 2 adalah 64. 64 dikalikan 1 adalah 64. Kemudian 8 pangkat 1 adalah 8 dikalikan 2 adalah 16. Dan 8 pangkat 0 adalah 1 dikalikan dengan 3 adalah 3. Sehingga hasilnya adalah 64 ditambah 16 ditambah dengan 3 hasilnya adalah 83. Jadi soal nomor 1, 1, 2, 3 indeks 8 jika dikonversi ke dalam bentuk desimal sama dengan 83. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Pertama-tama kita tentukan dulu kepangkatannya 4
berarti kepangkatannya adalah 0, 5 adalah 1. Baru kita jabarkan, 5 dikali 8 pangkat 1 ditambah 4 dikali 8 pangkat 0. 8 pangkat 1 adalah 8, 8 dikali 5 adalah 40. Ditambah dengan 8 pangkat 0 adalah 1, 1 dikali 4, 4. Sehingga 40 ditambah 4 adalah 44. Jadi untuk jawaban soal nomor 2, 54 dalam bilangan oktal itu jika dikonversi dalam bilangan desimal, hasilnya adalah 44. Oke, tadi sudah saya jelaskan ke kalian gimana cara mengerjakan bentuk soal dalam bilangan bulat, konversi dari bilangan oktal ke bilangan desimal. Sekarang coba kalian latihan di rumah, buatlah 5 soal dalam bentuk pecahan dengan mengkonversikan bilangan oktal tersebut ke sistem bilangan desimal. Sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu konversi bilangan heksadesimal ke bilangan desimal. Di sini caranya sama seperti dua konversi yang sudah saya jelaskan di awal, dengan menjabarkan dulu bobot kepangkatan dari soal. Selanjutnya kalian mengalihkan angka yang tertera pada soal dengan 16 kepangkatan dari bobot yang sudah kalian tentukan di awal. Kenapa dikalikan dengan 16 kepangkatan? Ingat, di sini adalah konversi bilangan heksadesimal ke desimal. Jadi, kita menggunakan 16 basis yang ada di sistem bilangan desimal, yaitu angka 0 sampai dengan angka 9 ditambah huruf A sampai dengan huruf F. Nah, supaya kalian gak bingung, kita lanjut ke soal aja. Untuk soal yang ini, saya masih menggunakan tabel bantuannya. Nah, tabel bantuannya sama seperti yang sudah saya jelaskan pada saat konversi bilangan oktal. Jadi, kalian bebas mau membuat seberapa lengkap dari tabel bantuannya. Maka, semakin lengkap tabel bantuan yang kalian buat, juga akan mempermudah kalian dalam mengerjakan soal. Jadi, kita lanjut aja ke latihan soal yang pertama. Di soal yang pertama, saya sudah membuat 2C dalam sistem bilangan heksadesimal. Berapakah hasilnya jika dikonversikan dalam bilangan desimal? Oke, caranya sama. Kita tentukan dulu bobot kepangkatannya, sama, dimulai dari yang paling kanan adalah pangkat yang terkecil. Karena ini bilangan bulat, maka pangkat terkecilnya adalah 0. Kemudian sebelahnya adalah bobot kepangkatannya 1. Sehingga jika dijabarkan, 2 dikalikan dengan 16 pangkat 1 ditambah C dikalikan dengan 16 pangkat 0. Kita disamakan dulu semuanya menjadi angka. 2 dikali 16 pangkat 1 sama dengan C. C itu adalah angka keberapa? Kalau A adalah 10, berarti A, B, C. 10, 11, 12. 12 dikali 16 pangkat 0. Oke, 16 pangkat 1 adalah 16, dikalikan 2 adalah 32. Ditambah 16 pangkat 0 adalah 1, 1 dikali 12 adalah 12. Sehingga hasilnya 32 ditambah 12 sama dengan 44. Nah, di soal nomor 1, 2C dalam bilangan heksadesimal itu sama dengan 44 dalam bilangan desimal. Langkahnya sama ya teman-teman, kita jabarkan dulu untuk menentukan bobot kepangkatannya. Masih di bilangan bulat, berarti dia dimulai dari kepangkatan 0. Kemudian angka 2 kepangkatannya adalah 1 dan angka 1 kepangkatannya adalah 2. Kita jabarkan, 1 dikali 16 pangkat 2 ditambah 2
dikali 16 pangkat 1 ditambah F ditambah F dikali dengan 16 pangkat 0. Karena di sini masih terdapat huruf, maka kita ulangi dengan menggantikan huruf tadi ke bilangan. 1 dikali 16 pangkat 2 ditambah 2 dikali 16 pangkat 1 ditambah F adalah, kalau A tadi adalah 10, A, B, C, D, E, F, maka 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. 15 dikali 16 pangkat 0. 16 pangkat 2 adalah 256 dikalikan dengan 1, jadi 256 ditambah 16 pangkat 1 adalah 16 dikalikan 2 adalah 32. Kemudian ditambah dengan 16 pangkat 0 adalah 1 dikalikan dengan 15. Kemudian kita jumlahkan, 5 tambah 2, 7, 7 tambah 6 adalah 13. Nyimpen 1, 13, 1, 2, 2, 5, 5 ditambah 5, 10, berarti adalah 303. Sehingga untuk soal nomor 2, 12F dalam bilangan heksadesimal sama dengan 303 dalam bilangan desimal. Ya, gimana teman-teman? Kita sudah latihan soal mengenai konversi bilangan heksadesimal ke bilangan desimal. Jadi, supaya kalian lebih paham lagi mengenai konversi bilangan ini, jangan lupa kalian latihan soal lagi. Buatlah 5 soal dengan memvariasikan ada soal dalam bilangan bulat dan soal dalam bilangan pecahan mengenai konversi bilangan heksadesimal ke bilangan desimal, supaya kalian lebih paham mengenai materi ini. Nah teman-teman, gimana materinya tadi? Cukup mudah dipahami ya? Sekian video kali ini mengenai konversi bilangan biner, oktal, dan heksadesimal ke sistem bilangan desimal. Jangan lupa kalian subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video belajar selanjutnya. Like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Terima kasih dan Assalamualaikum.